Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again bersama kami di Gestive System Channel. Kali ini kami merangkum film berjudul Lal Sing Canda yang merupakan remake dari film Hollywood berjudul Forrest Gump. Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Begitu. Film berfokus pada seorang pria yang memiliki IQ rendah, Lal Sing Canda. Panggil saja Lal. Diperani oleh mamang saya, Amir Khan. Lal yang polos dengan tingkahnya membuat orang lain merasa aneh. Seperti pagi ini di dalam kereta, Lal dengan tingkahnya membuat seorang ibu yang duduk di depannya merasa aneh. Ia mengenalkan diri pada si ibu setelah memakan golgappa. Lalu Lal menceritakan masa kecilnya. Lal kecil merupakan seorang anak dengan fisik difabel, di mana kakinya tak dapat berdiri tegak layaknya anak-anak seusianya. Lal juga mengatakan jika buyut kakek ayahnya merupakan seorang tentara. Sedari kecil ia diajarkan untuk mandiri dan tidak meminta belas kasih dari orang lain. Mona Singh, ibu Lal Sing Canda, meminta kepada seorang kepala sekolah agar mau menerima Lal sebagai muridnya. Dengan perjuangan ibu Lal, kepala sekolah menerima Lal. Hari pertama Lal masuk sekolah dimulai. Lal meminta pada ibunya agar ibunya tetap menemani ia hingga pulang sekolah. Di saat masuk ke dalam kelas, semua anak memperhatikan kaki Lal yang berbeda. Anak-anak itu menolak duduk bersama Lal, namun tidak dengan satu orang anak ini. Ia seorang anak perempuan bernama Rupa. Semakin hari, Lal dan Rupa makin akrab. Lal kecil yang polos mengatakan pada Rupa, "Mujhse shadi karoge, maukah engkau menikah denganku?" Namun Rupa kecil hanya diam, lalu pergi meninggalkan Lal. Adegan kembali ke kereta. Lal yang bercerita, kini banyak telinga yang tertarik mendengarkan kisahnya. Lal melanjutkan ceritanya. Suatu hari ia ke Amritsar bersama ibunya untuk menjenguk bibi Lal. Malam itu di Amritsar terjadi peristiwa peperangan. Ibu Lal tak berkata jujur padanya. Ini untuk membuat Lal kecil tidak takut dan tidak pergi keluar rumah. Kemudian seorang pak tua bertanya pada Lal, "Apakah bibimu masih berada di Amritsar sampai sekarang, nak?" Semenjak peristiwa itu, keluarga bibi Lal pindah ke Delhi. Lal sering bermain dengan sepupunya. Waktu itu Lal mengikuti alunan dari sebuah lagu dengan tariannya. Semua orang mengejek pada Lal, namun tidak pada satu anak remaja ini. Ya, dia adalah Shah Rukh Khan. Om Shah Rukh rupanya terinspirasi dari tarian Lal kecil. Dan gerakan ikonik itu Om Shah Rukh menjadi aktor papan atas Bollywood. Seisi penumpang kereta tak percaya dan menganggap Lal berbohong. Lal hanya melanjutkan kisahnya. Ia mengatakan saat kecil bibi dan pamannya pernah mengajak Lal kecil mengelilingi Delhi. Suatu ketika terjadi konflik di daerah Delhi. Pemeluk agama Sikh dibantai karena Sikh telah menghabisi nyawa politikus Indra Ghani. Sikh atau Sikhisme yang merupakan agama yang berasal dari abad ke-15 di kawasan Punjab di anak benua India Barat Laut. Sikh merupakan agama yang percaya jika Tuhan itu hanya satu. Laki-laki pemeluk agama Sikh ini memiliki nama tengah atau belakang yaitu Singh, sementara untuk perempuan dengan nama Kaur.
Ciri khas mereka adalah memakai turban dengan rambut panjangnya yang ditutupi oleh turban tersebut. Lal kecil menjadi saksi hidup di tengah-tengah konflik agama. Orang-orang yang berhamburan berlari kemudian mendekati bajai yang ditumpangi Lal dan ibunya. Lal dan ibunya turun dan mencari tempat aman untuk bersembunyi. Demi melindungi Lal kecil, ibunya membuka turban sakral Sikh dan memotong rambut Lal agar mereka tak terlihat sebagai pemeluk Sikh. Di suatu sore, Lal kecil yang sedang JJS bersama Rupa diganggu oleh anak-anak lain. Lal dilempari batu. Rupa menyuruhnya untuk lari. Lal pun berusaha berlari, namun anak-anak itu terus mengejarnya. Keajaiban hadir. Lal kecil mampu berlari secara normal dan ia berlari cepat bak peluru. Sejak itulah Lal berjalan secara normal. Di pagi harinya Lal berlari menuju rumah Rupa. Di sana ia melihat Rupa yang duduk sambil bersedih. Terdengar keributan antara ayah dan ibu Rupa. Hingga KDRT yang dilakukan ayahnya menyebabkan kematian ibu Rupa dan ayahnya pun ditahan. Rupa lalu diantarkan oleh pihak kepolisian kepada neneknya. Tak dinyana, nenek Rupa adalah ART yang bekerja untuk ibu Lal. Lal dan Rupa telah beranjak dewasa. Rupa remaja dibintangi oleh si manis Neng Karena Kapor. Ketika itu, anak-anak yang dulu mengganggu Lal juga ternyata masuk ke perguruan tinggi yang sama dengannya. Anak-anak itu masih membuli Lal dan melempari Lal dengan batu. Rupa menyuruh Lal untuk berlari. Tak disengaja Lal berlari masuk ke dalam lapangan di mana yang lain saat melakukan latihan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional. Tak disangka juga Lal terpilih mewakili kampusnya dalam setiap perlombaan. Di kampus, Lal mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan Rupa mengikuti perlombaan modeling. Suatu hari Rupa yang sedang bersama kekasihnya sedang mencoba mencium Rupa. Lal pun cemburu. Ia menampar kekasih Rupa. Rupa pun marah, tapi tak bisa karena sikap Lal. Di saat itu, Lal kembali bertanya pada Rupa, "Mujhse shadi karogi neng?" Rupa hanya tersenyum pada Lal. Lal yang bercerita juga mengatakan jika setiap libur kuliah, maka mamahnya akan menghubungi ia dan berkata jika di luar ada wabah malaria. Padahal itu hanyalah karangan dari ibunya, karena ibu Lal sangat khawatir di luar sana sedang terjadi kericuhan antar umat beragama. Lal pun menyelesaikan skripsinya dan berhasil menjadi seorang sarjana. Kemudian ia mendaftar menjadi seorang tentara. Di hari pertamanya masuk tentara, Lal mendapatkan seorang teman. Ia bernama Bala-Bala, panggil saja Bala. Bala merupakan keturunan seorang penjahit. Kakeknya pandai dalam menjahit pakaian dalam pria. Karena kedekatannya dengan Bala, Lal diajari untuk membuat pakaian dalam pria. Malam hari di asrama, entah mengapa Lal merindukan Rupa. Tak disengaja, Lal melihat Rupa di dalam satu surat kabar. Dalam majalah tersebut, Rupa sedang mengalami skandal akibat foto vulgarnya. Lal memutuskan cuti. Ia pergi menuju Mumbai menemui Rupa di pengadilan. Di sana Lal menampar pria yang berkata tidak sopan kepada Rupa. Lal dan Rupa yang sudah lama tak berjumpa, mereka berbincang-bincang. Di malam sepi itu, Lal yang tak putus asa kembali mengutarakan isi hatinya. "Rupa, menikahlah denganku." Kali ini Rupa dengan tegas menjawab, jika ia tak ingin menikahi Lal.
karena saat ini ia ingin fokus menjadi wanita karir yang sukses. Rupa hanya menganggap Lal sebagai teman. Rupa pun berpisah lagi dengan Lal. Rupa. 4 tahun berlalu, Lal dan Bala di camp mengobrol. Mereka merindukan rumah dan kampung halaman. Bala bertanya pada Lal, "Lal, maukah kau menjadi mitra bisnisku? Setelah kita selesai bertugas, aku akan membuka bisnis pakaian dalam." Pagi harinya, Lal dan seluruh prajurit lain dikirim untuk misi ke wilayah Kargil. Namun, ternyata Lal dan prajurit lainnya terkena jebakan musuh. Kapten mengira jika jumlah musuh sedikit, namun musuh di sana sudah mengepung wilayah tersebut. Peperangan pun tak terelakkan. Sang kapten pasukan menghubungi bantuan, perlahan mereka mundur. Sayangnya, Lal terpental akibat senjata musuh yang membuatnya menjadi setengah sadar. Bala terus membangunkan Lal dan menyuruhnya Lal. Lal yang sadar kemudian berlari kencang. Tapi ia meninggalkan Bala di belakang. Lal kembali ke medan perang. Ia berlari sekuat tenaga mencari Bala. Tapi ia selalu menemui tentara lain dan menyelamatkan mereka yang terluka. Hingga Lal pun menyelamatkan salah satu pimpinan musuh. Akhirnya Lal menemukan Bala. Lal berlari mengendongnya. Ia sempat tertembak di bagian bokong. Naas, nyawa Bala pun tidak tertolong. Saat yang bersamaan, Sins berpindah pada Rupa. Rupa sekarang merupakan kekasih dari seorang produser ternama Abbas Bai. Namun, ia hanya diberlakukan bak seorang asisten saja. Kembali ke Lal, kini ia mendapatkan penghargaan sebagai tentara yang telah berjasa atas penyelamatan 5 orang. Akibat luka tembak yang Lal terima, kini ia memutuskan menjadi sebagai tim pelatih lari. Di satu malam di Delhi, Lal yang menumpaki bajai melihat Rupa yang bersama Abbas Bai di dalam mobil. Lal mengejarnya sampai masuk ke dalam gedung pertemuan. Lal terkejut. Ia melihat Rupa dipukul oleh Abbas Bai. Lal yang marah menghampirinya lalu memukuli Abbas Bai. Abbas dan Rupa pergi meninggalkan Lal. Lal sudah berada di rumah bibinya. Ia hanya terdiam kesal. Tak lama Rupa menghubunginya. Ia meminta Lal untuk menemui Rupa di gerbang India. Mereka bertemu dan berbincang semalam suntuk hingga pagi menjelang. Rupa berpamitan pada Lal jika ia hendak pergi ke Dubai dalam waktu yang lama. Untuk sekian kalinya, Rupa pergi meninggalkan Lal. Lal yang telah menjadi seorang pelatih tim lari dihampiri oleh musuh yang ia selamatkan, Muhammad Paji. Sebut saja Pak Haji. Ia mengajak Lal ke rumahnya. Pak Haji rupanya seorang teroris yang menganggap jika yang ia lakukan merupakan perbuatan jihad. Haji dan Lal duduk bersama di sebuah bar. Lal mengatakan kepada Pak Haji jika ia ingin membuka usaha atas janjinya pada Bala. Pak Haji hanya mentertawakannya. Dengan omong kosong Pak Haji berkata, "Jika Lal memulai bisnis, aku yang akan menjadi SM-nya." Malam itu pergantian tahun baru. Di saat hitungan mundur, Lal mengingat Rupa. Rupanya banyak amat. Si Rupa hendak mengakhiri hidupnya. Ia ingin melompat dari lantai yang tinggi dari gedung Burj Khalifa. Tiba-tiba, Rupa mendengar suara Lal dari hatinya. Ia merindukan Lal dan tidak jadi mengakhiri hidupnya. Lal berhenti dari kemiliteran. Ia pulang ke kampung halamannya.
Setelah beberapa lama, Lal mengunjungi kampung Bala di Bodi Palem untuk menemui keluarga Bala, meminta restu memulai bisnis pakaian dalam. Lal yang sudah kembali ke rumahnya bergegas untuk memulai bisnis tersebut. Produksi pun dimulai. Sayangnya tidak ada satu set pun barang terjual. Tak diduga, Pak Aji menepati janjinya untuk membantu Lal. Pak Aji memberikan saran kepada Lal agar dapat menjual barangnya dengan cara memberikan promosi, tapi produknya tetap belum terjual. Ketika menonton sebuah drama di televisi, Pak Aji mendapatkan ide, yaitu mengganti nama merek pakaian dalam tersebut menjadi nama brand wanita. Lal pun menuliskan nama Rupa, dan keberuntungan berpihak pada Lal. Semua produksi pakaian dalamnya laris manis, serta Lal mampu membangun corporation-nya sendiri. Orang-orang yang mendengar kisah ini hanya tertawa. Mereka menganggap Lal membual. Namun, semua terheran karena Lal memberikan foto bersamanya dengan Pak Aji yang masuk ke salah satu majalah sebagai pengusaha sukses tahun itu. Suatu hari, Pak Aji yang melihat berita terorisme membuatnya termenung. Pak Aji memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia ingin mendirikan sekolah di sana, menyelamatkan para pemuda dari penyimpangan ideologi sesat. Pak Aji pun pergi. Di saat yang bersamaan, Lal mendapatkan telepon jika ibunya jatuh sakit. Lal pulang. Ia mendapati ibunya terbaring lemah. Ibunya menasehati Lal. Ia berkata jika waktunya di dunia sudah habis dan dia akan pergi untuk selamanya. Ibu Lal pun wafat. Semua penumpang terharu mendengarkan kisah Lal. Lal juga mengatakan ia membangun rumah sakit gratis untuk masyarakat di kampungnya sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya yang sudah wafat. Lal menjual seluruh saham Rupa Corporation. Ia meneruskan pekerjaan ibunya untuk bertani. Lal sebatang kara. Semuanya pergi. Lal merindukan Rupa. Rindunya ini membuat sesak dada Lal. Pucuk dicinta ulam tiba. Rupa datang menemui Lal. Lal berlari menghampiri Rupa. Hari-hari Lal terasa indah atas kembalinya Rupa. Tapi sepanjang hari Rupa hanya termenung. Lal terus menghibur Rupa dan membuahkan hasil. Rupa tersenyum pada Lal. Keduanya dipenuhi keceriaan. Di hari Dilwali, Rupa memberikan hadiah sepasang sepatu untuk Lal. Di malam perayaan Dilwali itu, Lal kembali mengungkapkan isi hatinya untuk menikahi Rupa. Lal juga mengatakan jika ia tahu apa arti dari mencintai. Lal yang berada di kamarnya disamperin Rupa. Rupa juga selama ini ternyata mencintai Lal. Rupa mengecup manja bibir Lal. Pertemuan Lal dengan Rupa tak berlangsung lama. Rupa dijemput oleh pihak kepolisian. Di waktu pagi, Lal terbangun dari tidurnya. Lal tak menemukan Rupa di ranjangnya. Hati Lal hancur. Ia merasa kosong. Lal memutuskan berlari, dan ia terus berlari. Mungkin ini yang disebut lari dari kenyataan. Ia berlari tanpa arah dan tujuan. Ia hanya tahu untuk terus berlari. Dalam berita di TVRI, Rupa ditahan karena kejahatan yang dilakukan oleh kekasihnya Abbas Bay. Aksi Lal mengundang kehebohan. Wartawan mulai mengikuti langkah Lal. Lalu orang-orang lain pun ikut berlari bersamanya.
4 tahun, 7 bulan, 3 hari, Lal berlari. Entah mengapa, Lal menghentikan langkahnya. Ia hanya capek, dan Lal pun pulang ke rumahnya. Di rumah Lal, ia memandangi foto kakeknya. Lal kembali mengenakan turban sakral khas seorang Sikh. Ketika Lal pergi mengembara, Rupa mengiriminya surat dan meminta Lal untuk datang ke Chandigarh. Kereta pun tiba di stasiun Chandigarh. Lal pun menuruni keretanya. Lal sudah tiba di rumah Rupa. Di rumah itu, saat Lal dan Rupa berbincang, seorang anak memanggil Rupa dengan sebutan Mama. तुम मम्मी बन गई। लाल, मैं इसके पापा हो। Lal yang diberitahu Rupa begitu shock. Lal merupakan ayah dari anak yang dilahirkan Rupa. Lal dan Rupa duduk bersama di taman. Rupa berkata jika ia sedang sakit. Kini giliran Rupa yang mengutarakan hatinya. Lal, maukah engkau menikahiku? Lal tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pernikahan pun digelar. Sebuah hubungan yang rumit memang. Tapi inilah cinta. Cinta akan menemukan jalannya. Kondisi Rupa makin hari makin memburuk. Rupa didiagnosa mengalami penyakit langka. Ia menutup mata untuk selamanya. Lal terbaring di atas kuburan Rupa. Ia sangat merindukan sosok Rupa. Keesokannya, Lal mengantarkan anaknya sekolah. Lal begitu menyayangi anaknya. Ia duduk di sebuah bangku sambil memandangi potret mereka bertiga. Film pun tamat. Bahut syukriya.